3 jam atau 3,5 jam ya. Siapkan fisiknya. Kita sudah mulai masuk Ramadan. Tamu agung yang hendak penuh semangat. Nah, ini teh pendek nih pertanyaannya. Buya, bulan Ramadan sahrun aja? Iya. Aduh, punten teh. Esmi banyakeun Esmi. Nuhanetnya ka Mama Nisa. Buya, bulan Ramadan sahrun aja? Iya. Halo. Mungkin maksudnya beri contoh gitu ya, sahrun aja gitu. Baik. Para santri rahimakumullah, hadirin wal hadirat, para alumni ya. Nanti kita mulai tarawih nih. Yang mau sholat tarawih di Ulul Albab boleh di pusat, mengenang masa-masa kalian pesantren di Buya kan. Pernah santri Buya di Ulul Albab ini sebulan penuh. Jadi imam dari awal sampai akhir dan tamat 30 juz. Iya 30 juz ya. Satu Quran. Pernah itu? Berapa kali Buya? Yang menambahkan itu bolehlah datang ke sini. Nanti Buya jadi imam, salah 1 juz atau 2 juz ya. 2 juz. Makasih ibu-ibu yang sudah sepuh juga. Ya Michael kieu harapan wah, semana kalah burung 2 juz. Kalau 2 juz 1 kali kita tarawih mungkin 2 tamatan Quran ya. Buya juga kan tidak mau kalah dengan santri 2 tamatan kan 2 juz ya semalam ya. Betul nggak? Jadi sebulan itu berarti 2 tamatan ya. Dan sahrun aja. Bolehlah dicatat. Yang pertama, sahrun ajanya Ramadan itu apa? Nuzulul najahnya Ramadan. Bagaimana tidak najah itu apa sih? Kaitan apa najah artinya? Buya, bulan Ramadan sahrun aja. Apa najah itu? Kayak sukses. Bulan kesuksesan, najah. Santri paham nggak nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu termasuk an-najah? Ya dong. Bagaimana bukan kesuksesan? Dengan turunnya Quran kita terbimbing, terbina, terarahkan kan? Selamat dunia dan akhirat. Jangan lupa Al-Quran diturunkan di bulan. Nah, jadi yang pertama adalah contoh-contohnya aja di sahrun najahnya Al-Quran ya. Berikutnya, baginda Rasul kan dikejar-kejar ya oleh orang kafir, orang musyrik ya. Kemudian baginda Rasul hijrah kemana? Ke Madinah ya. Terakhir kan dengan Abu Bakar ya. Ya mau nanya, setelah baginda Rasul di Madinah ya berdakwah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, artinya legowo nggak? Baginda Rasul pindah ke Madinah, nggak legowo, dikejar-kejar ke baginda Rasul, mau membunuh baginda Rasul, bahkan mereka bercita-cita mau memusnahkan adinul Islam yang dibawa oleh baginda Rasul. Ya dilawan dong oleh baginda Rasul. Maka Buya tidak senang mendengar istilah perang Badar misalkan. Perang Uhud, bukan perang. Ghazwah. Pembelaan. Perang itu aduh apa. Kecuali kalau memang istilahnya itu ya gimana ya. Betul-betul mereka itu dalam posisi modern ini bolehlah dikatakan vital ya. Tapi untuk dakwah Rasul Buya lebih senang duitnya ghazwah. Pembelaan baginda Rasul. Ghazwah yang pertama apa? Ghazwah Badar. Di sumur Badar. Saat itu diuji baginda Rasul dengan para sahabat menghadapi serangan dari orang kafir, musyrik dan munafik. Perang Ghazwah Badar itu pada bulan apa? Ramadan. Tahun 2 Hijriah.
dan baginda Rasul dengan para sahabat memperoleh kemenangan dan orang kafir musyrikin pada pulang ke Mekah. Jadi Buya sampaikan bahwa najah yang kedua adalah Ghazwah Badar. Jangan lupa. Orang nyebutnya perang Badar. Itu di bulan Ramadan. Kenapa termasuk najah? Ghazwah Badar. Nah, kita berandai-andai ya Pak Hari. Seandainya pada saat Ghazwah Badar itu kaum muslimin kalah, baginda Rasul terbunuh misalkan, apa yang terjadi? Agama Islam itu hilang. Kita tidak beragama Islam sekarang. Mungkin agama berhala. Bukan agama berhala, penyembah berhala. Yes, dia. Honest. Allah. Punten lah. Punten. Haroyong anak we. Bismillah. Kalau Buya taklim minum, berarti taklimnya lebih dari 2 jam. Sudah pada tahu dong. Tapi nanti pada saat kita taklim 24 jam tidak ada minum. Kalau siang mah. Minumnya ditalar gitu. Tahu gak minum ditalar? Salaleut pedang teu. Ya, itu yang kedua ya, Ghazwah Badar. Maka sebut najah. Lanjut. Kira-kira najah yang berikutnya apa yang sangat bersejarah? Foto Mekah. Tahun 8 Hijriah itu. Apa foto Mekah itu Bu ya? Kemenangan baginda Rasul yang luar biasa. Orang-orang Mekah saat itu berbondong-bondong masuk agama Islam. Foto Mekah. Itu di bulan Ramadan santri. Jangan lupa. Di bulan Ramadan foto Mekah itu. Ada lagi, kita secara acak saja ya. Apalagi misalkan begini. Orang Eropa santri banyak membunuh orang Muslim. Kan orang Muslim pada menyebar, ingin berdakwah ceritanya. Begitu kisahnya. Dan orang-orang Muslim di Eropa itu banyak yang dibunuh. Terutama di Spanyol. Maka seorang Muslim yang bernama Tariq bin Ziyad mengerahkan pasukannya untuk melawan kejahatan orang-orang Spanyol, yang orang-orang kafir membunuh orang Muslim, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Tariq bin Ziyad dan menaklukkan dataran Spanyol itu di bulan Ramadan. Apalagi mengenal Ananda siapa Sultan Muhammad Al-Fatih? Beliau mendudukan Konstantinopel, dataran Eropa, perbatasan dengan Asia. Itu di bulan Ramadan. Kalian mengenal Salahuddin Al-Ayyubi? Siapa beliau? Yang menundukkan kerajaan Inggris yang menguasai Masjid Al-Aqsa. Dibebaskanlah Palestina, terutama Masjid Al-Aqsa, oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu di bulan Ramadan. Kemudian kalian mengenal gak bangsa Mongol? Wah, itu bangsa Mongol santri memanah dan berkudanya. Buya tadi malam nonton film Mongol. Kebetulan ada film perang. Buya paling senang nonton film perang karena memang itu kisah nyata. Tadi dengan Umi tadi malam, perang Mongol dengan orang Cina, Tiongkok. Itu orang Mongol itu santri, kalau berkuda ya, dia berdiri di atas kuda yang sedang lari kencang.
dan bisa mengarahkan panah ke musuhnya, mantap. Dan bisa miring itu di kudanya itu, wah luar biasa itu. Orang Mongol saat itu dapat dikatakan apa ya, menguasailah masyarakat Muslim saat itu dan membunuh semena-mena. Ada seorang ulama yang bernama Muhammad Qutuz namanya. Bisa melawan kerajaan Mongol dan menang gemilang itu di bulan Ramadan. Muhammad Qutuz namanya. Ahli perang juga dan bisa mengalahkan Mongol di bulan Ramadan. Berikutnya, kita merdeka hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, Ramadan kita. Jadi 17 Agustus 45 itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Jangan lupa, kita merdeka, bangsa Indonesia merdeka, bisa mengusir orang Jepang. Itu tanggal 9 Ramadan kita sedang saum. Jangan lupa tuh sejarah kita nih. Justru kita merdeka di bulan Ramadan. Ya, terus apa lagi? Nah, memang para ulama misalkan kita ambil lah. Siapa yang pernah mendengar kitab Al-Muwatta? Al-Muwatta itu karangan siapa? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi. Al-Muwatta Imam Maliki. Karangan besar Imam Maliki diselesaikan oleh beliau di bulan Ramadan. Terus, kitab apa yang paling terkenal dan sangat mendasar, yang sangat sangat hebat itu? Kitab yang disusun oleh Imam Syafi'i itu kitab apa? Yang terkenal, kitab Al-Um. Itu kitab Al-Um diselesaikan oleh Baginda Syafi'i itu di bulan Ramadan. Berikutnya, siapa yang mengenal kitab Tafsir Al-Azhar? 30 jilid itu, di mana penekanannya kepada kemasyarakatan. Tafsir Al-Azhar itu karya siapa? Buya Hamka. Itu Buya Hamka menyelesaikannya di bulan Ramadan. Itulah, nah, kalau Ananda bertanya Buya, bulan Ramadan Sarun aja. Pertanyaan Buya sekarang, Buya balik bertanya, apa najah kita untuk Ramadan tahun ini? Nah, Buya kembalikan kepada Ananda semua. Para ulama sudah memberikan contoh, apalagi baginda Rasul. Para sahabat memberikan contoh. Tabi'in, tabi'in. Pertanyaannya, najah apa yang akan kita persembahkan kepada Allah di Ramadan tahun 1446 Hijriah ini? Enggak usah yang berat-berat lah. Ya ringan saja. Bolehlah Buya ambil contoh najah kalian. Ini najahnya. Aku, ya Allah, najah Ramadan ini tidak akan kelewat sholat tahajud. Najah. Perjuangan itu. Ada santri yang lain. Ya Allah, aku di Ramadan ini 1 bulan tidak akan pernah saya masbuk dalam sholat. Imam di depan saya sudah. Boleh. Untuk laki-laki terutama. Kalau untuk akhwat bisa juga sih, tapi tidak sempurna karena memang terhalang oleh head. Saat head kan tidak sholat Anda. Tapi boleh karena pada saat tidak head tidak masbuk. Itu bisa itu.
najah yang lain. Ya Allah, kan aku ini di pesantren ada yang sebut dengan khatam Quran 2 juz. Karena 2 juz semalam, jadi khatam Quran 2 kali kata. Dan khatam 1 Quran dalam kerja. Saya akan khusus saya ngaji, khusus saya sendiri, tidak dengan teman-teman. Saya akan tamat 1 Quran di bulan ini. Boleh. Hari ini terakhir pendaftaran najah kepada aku. Karena nanti pada saat Ramadan maghrib sudah masuk Ramadan, sudah masuk medan pertempuran. Sekarang kalian boleh 1 najahnya, boleh 2, boleh 3. Tapi jangan memberatkan, yang ringan saja. Oh, ada yang berat, Buya kasih contoh ya yang berat. Wah, susah itu. Dan pernah dilombakan oleh Buya, gagal semua. Nggak ada yang bisa. Sampai tahun sekarang tidak ada yang mampu. Berat itu. Apa Buya? Selama bulan Ramadan tidak tidur siang. Liur tak. Selama Ramadan tidak tidur siang sekalipun. Wah, itu liur. Allah. Berat ya itu. Kalau Ananda lihat tapi mungkin enggak ya, atau pernah lihat, tapi kan Ananda di pesantren terus. Kalau Buya kan sudah selesai pesantrennya ya, tinggal mengamalkan dan mengajar. Buya kadang-kadang suka lihat di masjid-masjid kalau sudah zuhur ya. Nah, di masjid-masjid besar lah, masjid agung, masjid raya gitu. Aduh, setelah sholat lohor penuh itu di masjid itu dengan yang tidur. Solengkerah, wah, pada tidur di masjid. Berat itu, tidak tidur siang itu. Nah, kalau terlalu berat, boleh kita ambil. Memang mau tetap di sana najahnya, tetapi kadarnya dikurangi. Gini, ya Allah, aku mau 50-50 ya Allah. Jadi tidur siangnya itu 15 hari dan tidaknya 15 hari. Bukan berarti dibelah awal dan akhir, tetapi dihitung. Misalkan jangan sampai kita tidur siang itu lebih daripada 15 hari. Boleh. Nisfu namanya. Setengah-setengah. Jadi atau misalkan seperempatnya lah. Arubu istilahnya. Ya Allah, kan sebulan itu adalah 30 hari. Ya aku selama Ramadan diusahakan tidak tidur siang selama 8 hari. Seperempatnya misalnya. Boleh. Cobalah. Coba. Atau najah yang lain. Boleh nggak kita najah di hafalan? Boleh. Pakai target hafalan. Aku di Ramadan ini, ya Allah, ingin hafal Quran, menghafalkan Quran dan hafal sebanyak 2 juz. Mungkin kalau SM bisa lebih, karena cepat menghafal. Itu yang lain. Bisa lebih. Siapa di antara laki-laki yang hafalannya cepat? Mungkin Yandi ya. Atau Ridho bisa. Bisa Nanda ngambil contoh najah yang lain. Yuk silakan. Kita akomodir. Dan ini didengar oleh muslimin muslimat. Dan kepada alumni muslimin muslimat, yuk kita sama-sama tulis najah. Boleh di buku, boleh di hati. Dan najah itu akan kita perjuangkan. Ada najah yang enak ya, enak najahnya enak. Tapi gimana ya? Kadang-kadang juga yang enak ini bisa tidak dilaksanakan karena kita tidak komitmen. Apa najah yang enak? Makan sahur. Ini najahnya.
Ya Allah, selama Ramadan ini aku tidak akan ketinggalan sahur. Selalu sahur saya. Karena as-sahuru ya, fi sahuri barokah. Dalam sahur itu ada barokah. Kenapa Buya menyampaikan aja itu untuk santri? Karena Buya tahu banyak santri yang lebih memilih tidur daripada makan sahur. Itulah yang menjadikan sahur kita tidak barokah. Lapar, haus karena tidak sahur. Padahal sahur itu adalah kebarokahan. Jadi kita najahkan saja. Aku selama Ramadan ini tidak akan ketinggalan makan sahur. Selalu makan sahur. Ya dapat pahala, ya enak bisa makan. Yuk, ada najah yang lain. Silakan siapa yang bisa ngambil contoh najah yang lain. Buya juga ada najah-najah, tapi rahasia. Gak usah disebutkan. Kesuksesan kita apa? Mungkin begini juga. Ini seperti sepele tetapi penting nih untuk komunikasi di pesantren. Konon katanya masih ada santri yang masih berbicara kasar lah. Ya berbicara kancing coplok. Nartas kancing coplok. Ini najahnya, ya Allah, aku di bulan Ramadan ini akan berhenti sebulan itu. Saya berusaha tidak mengatakan yang ini. Kadang-kadang sudah jadi lalap. Anjing sih, anjing. Mana anjing? Ya bukan jelema anjing kabeh ini. Ya anjing. Kita sudah dimuliakan jadi jelema. Enggak disantri mah. Ada najah yang lain? Coba kita ambil contoh yang lain najahnya. Gini santri, wah ini bisa juga, tapi silakan dicoba. Sekarang ini lagi ngetren ya novel-novel dan film-film yang ada di layar lebar itu ternyata dari novel. Jadi awalnya terutama kalau bisa belajarlah bikin cerita, bikin novel. Ya Allah, aku di bulan Ramadan ini akan coba nyusun novel satu saja. Tentukan dulu apa arahnya awalnya, cerita tentang apa, kemudian nama-namanya disusun. Wah itu menarik ya, cerita-cerita novel itu. Buya pada saat SMP kelas 3, Buya mencoba menulis novel itu. Terus nenek bilang ke Buya, nuju naon asep, nuju nyusun novel. Kalau sudah mulai menulis itu tidak bisa berhenti. Coba bikin novel. Kecil-kecilan dulu. Gak usah banyak-banyak lah. Atau pengalaman kita di pesantren, pahit manisnya hidup di pesantren, menghadapi aturan pesantren, karakter Buya, teman-teman aku suka bohong, gitu. Di satu sisi ada orang tua juga, itu menarik itu. Pengalaman aku di pesantren tulis, itu bisa jadi najah. Supaya kita tidak banyak tidur. Ya. Yuk, kita gali terus. Najahnya kita gali terus, najahnya. Yang dia ada usulan najah yang lain untuk pas bagi santri. Sunnah tidak akan kelewat kuliah misalnya ayah, tidak kelewat dia atau tidak akan kelewat kultum misalkan ya. Atau ini nih untuk yang ngasih kultum ya, dari mulai tablik tahajud, kultum subuh ya ri, kemudian duha ya ridho, tangisan dulu ya, lohor kesan, asar kan, gini najahnya,
bisa dicoba. Tiada hari tanpa konsep ceramah. Tiada hari tanpa konsep untuk ceramah. Karena kadang-kadang kita ceramah itu kepepet waktu, akhirnya apa adanya. Pasti dangukeun ku rerencangan, ya teh ceramah naon teu ka ditu teu ka dieu kira-kira. Tiada hari tanpa konsep ceramah. Begitu ya dari pertanyaan Ananda, Buya, bulan Ramadan Syahrul aja. Di samping juga nama-nama lain dari Ramadan.